Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara MM Talks bersama saya Tendra Istanabi. Kesempatan kali ini saya bertemu kembali dengan Mas Givari Yuristiadi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Saya manggilnya Mas aja ya. Oh iya, Mas aja. Oke. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Sebenarnya obrolan ini inspirasinya dari buku yang sudah beliau terbitkan ya. Ini bukunya. Apa nih? Mahakarya. Aduh, belum. Ya, buku. Kan harus berkarya lagi. Ya, buku yang beliau terbitkan dari tesis nggih. Ya. Dari tesis beliau berjudul Filantropi Masyarakat Perkotaan, Transformasi Kedermawanan Muhammadiyah di Yogyakarta 1912 sampai 1931. Ya. Jadi lagi-lagi dan ini merupakan salah satu dari sekian banyak buku yang membahas mengenai Muhammadiyah dan khususnya di Yogyakarta. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol seperti apa inspirasi yang bisa kita ambil dari buku ini. Langsung kepada beliau Mas Givari Yuristiadi. Saya panggilnya Mas Yuris ya. Iya, boleh. Fari juga boleh. Oke. Bebas. Ya, Mas Yuris, yang pertama ini mungkin bisa dijelaskan ya. Kata filantropi itu mungkin buat orang awam agak apa? Awam ya. Filantropi itu apa sih, Mas? Oke, filantropi itu memang bisa dikatakan istilah yang sebelumnya belum terlalu populer mungkin sebelum mungkin reformasi bisa dikatakan. Tapi pasca reformasi kata ini terminologi ini menjadi populer. Sebetulnya artinya adalah rasa mencintai sesama manusia. Ya. Jadi itu sebetulnya inti dari filantropi. Tetapi kalau kita buka di kamus misalnya, filantropi itu kan lebih kepada sebuah lembaga yang kemudian punya kepedulian sosial, kemudian dia kemudian mendonasikan sesuatu ya, terutama mungkin uang ya ke lembaga tertentu, bisa juga perseorangan yang kemudian menyerahkan dana ke sebuah lembaga kemanusiaan untuk kemudian membantu sesama. Sebetulnya terminologinya lebih luas seperti itu, tetapi kemudian saya pakai untuk meng-capture di masa lalu, kira-kira begitu. Ya, jadi kata kunci filantropi itu kemudian berusaha untuk meng-capture fenomena atau apa yang ada di Yogyakarta khususnya oleh lembaga Muhammadiyah itu. Ya. Sedangkan melihatnya seperti itu. Ya, saya sebetulnya melihat dua hal di balik filantropi di buku saya ini ada dua. Satu adalah transformasi dan institusionalisasi kedermawanan. Jadi dua hal. Ya, saya pakai kedermawan dan pakai filantropi di judul. Sebetulnya dua hal itu berdekatan, ya, beririsan juga. Dan saya baca di sini ya, ada proses transformasi kedermawanan yang dulu Muhammadiyah itu kan rata-rata masih bahkan sebelum Muhammadiyah ya, yang mereka lebih banyak aktivitas kedermawanan itu kan dihandle oleh Kawedanan Bunglon, dan Kawedanan Bunglon ini di bawah otoritas keraton. Dan kalau kita tahu itu kan sebetulnya ada feodalisme yang sangat dominan ya terjadi di sana. Apa buktinya? Dalam catatan Mitsuo Nakamura misalnya orang yang elit ya di Kawedanan Bunglon saat itu yang ada juga di masjid-masjid keraton maupun yang tidak hanya di wilayah di pusat dalam hal ini Kawedanan Bunglon di keraton di Kauman, tetapi juga di masjid-masjid milik Sultan itu kan melakukan proses pengumpulan zakat fitrah memang dulunya. Nah, dalam catatan Mitsuo Nakamura memang ini dalam capture beliau di kota gede, tetapi saya kira ini gambaran di wilayah-wilayah lain karena memang itu menjadi tempat pengumpulan zakat fitrah. Nah, itu elit Kawedanan Bunglon tidak perlu tidak perlu menanam padi 6 bulan. Nah, bisa kita punya ilustrasi bahwasanya fungsi fungsi zakat dan juga lembaganya itu tidak maksimal begitu, karena hanya untuk memperkaya elitnya. Nah, elit-elit agama yang ada di situ. Nah, ini kan menjadi satu hal yang memprihatinkan begitu situasi itu. Nah, itu yang kemudian saya lihat
ada perubahan saat Muhammadiyah mendapatkan ruang kesempatan di Kauman untuk kemudian menjalankan fungsi dari Kaudan Bungulan. Memang itu kemudian saya tulis di buku ini ada momentum-momentum yang dinamis kenapa kemudian hadir peluang Muhammadiyah. Tentu yang paling menonjol adalah karena pergantian Kiai Penghulu. Saat Kiai Penghulu Khalil meninggal digantikan putranya Muhammad Kamaluddin atau Kiai Sangidu yang kemudian di situ beliau ada keterbukaan ya. Beliau orangnya cukup terbuka dan kemudian juga kerabat Kiai Dahlan kemudian beri kesempatan kepada Muhammadiyah. Tapi di luar itu kita juga baca bahwasanya Kaudan Penguloan ini lebih terbuka yang dulunya memang betul-betul merasa itu satu lembaga yang paling otoritatif untuk urusan ini. Dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun begitu kan untuk kemudian menjadi lebih tinggi kira-kira begitu. Nah, setelah ada reformasi kira-kira begitu di Kaudan Penguloan dengan lebih egaliter memberi kesempatan dan ini menjadi pintu masuk Muhammadiyah untuk kemudian bisa berperan meskipun saat itu Muhammadiyah belum punya PKO karena Muhammadiyah baru punya di 1920 PKO itu. Yeah. Kemudian setelah itu yang dilakukan Muhammadiyah seperti apa, Mas? Jadi sebetulnya ada momentum lain dulu ya yang tadi saya tambahkan. Jadi ada situasi perubahan sosial ekonomi di Jogja seiring hadirnya perkebunan yang kemudian menghadirkan banyak orang Eropa datang. Gula atau apa? Iya, tebu. Ya, karena kita tahu ada banyak pabrik gula di Jogja. Selain tebu kan kita punya nila atau indigo yang itu juga menjadi potensi perkebunan di Jogja saat itu yang kemudian menghadirkan surplus ekonomi sehingga orang Eropa banyak yang datang dan menghadirkan modernisasi di perkotaan Jogja saat itu. Nah, kemudian hal lain yang juga sebetulnya penting untuk kita baca adalah hadirnya santri-santri urban. Ada pemahaman agama yang lebih baik ya dari para anak-anak kiai yang tercerahkan. Nah, kemudian mereka kemudian melihat bahwasanya ada kejumudan ya dalam beragama, ada hal yang tidak ideal yang kemudian lahirlah filantropi ini, kira-kira begitu, gerakan filantropi ini. Iya. Kemudian kalau di awal tadi Muhammadiyah kemudian ibaratnya mereformasi dan mengambil alih mungkin seperti itu. Tetapi tentunya dengan soft juga ya artinya memang. Tapi boleh. Itu yang motornya tentu masih Kiai Dahlan atau sudah bergeser ke yang kalau di periode itu Kiai Dahlan masih cukup aktif dan sehat ya. Jadi Kiai Dahlan kan relatif sebetulnya sejak muda memang sudah bergerak dan beliau mulai sakit itu kan memasuki usia 53 tahun kira-kira dan akhirnya meninggal di usia 54 ya. Akhirnya di 1922 itu baru beliau tidak terlalu aktif. Nah, sebelum itu kan dari kelahiran Muhammadiyah berarti 10 tahun kira-kira. Satu dekade itu Kiai Dahlan masih memimpin gitu ya murid-muridnya dan juga sebetulnya orang-orang tua yang disepuhkan ya di Kauman yang mengikuti Kiai Dahlan. Artinya memang punya visi keislaman yang sama sebetulnya kaitannya dengan bagaimana menghadirkan progresivitas dalam agama yang ini sejauh ini agama cukup jumud begitu ya. Iya. 1912 sampai 1931. Kenapa mengambil periode itu? Nah ini yang menarik dari periode ini adalah 1912 adalah lahirnya Muhammadiyah secara administratif, meskipun Belanda baru memberi izin baru 14, tetapi proses sampai proses awal itu menjadi patokan, saya katakan ya, menjadi patokan untuk Muhammadiyah melakukan sesuatu pada kurun itu. Nah, saya tutup pada 1931 dalam momentum saat Muhammadiyah menyelesaikan pembangunan Westhus atau rumah yatim. Nah, jadi di tengah-tengah periode itu ada fase di mana Muhammadiyah kemudian
menginstitusionalisasi. Tadi kan saya baru mencarikan transformasinya, tapi ada institusionalisasi ketika menghadirkan layanan-layanan filantropi dalam wujud yang lebih banyak ragamnya. Dulu kan tadi saya katakan fitrah saja. Awalnya kan cuman orang zakat beras gitu saja gitu. Bayangkan saja kalau dulu cuma ada beras, gimana kemiskinan bisa selesai gitu kan. Nah, kemudian di luar itu yang tadi ada momentum adalah memang ada kesempatan orang kemudian bisa memiliki tanah dan kemudian orang memiliki surplus ekonomi terutama di wilayah perdikan. Nah, wilayah perdikan ini yang menarik adalah kalau di wilayah kota Jogja yang kita lihat hari ini adalah menjadi basis-basis Muhammadiyah, sebut saja di Karangkajen. Di situ ada masjid dan makam sultan. Di Kota Gede ada masjid dan makam sultan. Nah, saya mengambil sampel di 3 titik ya, yang di situ saya gambarkan bagaimana surplus ekonomi begitu besar di awal abad 20 dengan ekonomi batik dan perak. Sehingga mereka ada kecerdasan pemahaman agama yang lebih luas, ditambah mereka punya kekayaan ya, kesejahteraan, surplus ekonomi dan kemudian ada kesempatan berwakaf. Jadi institusionalisasi itu kan proses pelembagaannya. Jadi aset yang dulu memang keraton beri kesempatan untuk menyewa tanah untuk kemudian untuk kepentingan sosial di sini. Tetapi kan Muhammadiyah perlu membangun bangunan dan menghidupi orang-orang yang di dalamnya. Itu disitulah kemudian filantropi diterapkan ya. Artinya wakaf yang kemudian bisa menghadirkan sustainability dari filantropi itu. Jadi mulai bergerak dari tadinya zakat beras tadi mulai ke dalam bentuk tadi wakaf tadi, pengelolaan wakaf. Betul. Ya. Jadi short term ke long term. Yang model fitrah ini kan berarti sekali memberi selesai. Dan barangnya bahan pokok. Gitu dan cepat habis kira-kira begitu kan. Nah, tetapi kalau aset wujudnya itu kan akan lama. Begitu. Dan itu juga tadi di latar belakangnya juga kondisi sosial ekonomi masyarakat waktu itu yang sudah cukup urban di era itu ya, di Kota Gede dan Karangkajen itu ya. Saya pakai istilah ada santri urban. Jadi geliat santri urban ini menjadi penting. Yang menarik dari santri urban ini, Mas, jadi mereka adalah abdi dalam rata-rata, adalah agama yang tidak gengsi untuk berwirausaha. Nah, bedanya dengan bangsawan lain adalah bangsawan lain itu mereka kan kaya dengan sewa tanah tadi yang saya sampaikan. Seiring perkebunan itu kan muncul karena sewa tanah yang memungkinkan orang Eropa mengakses. Nah, di depan sewa tanah itu bisa dibayar mahal, dia kaya, tapi periode sewa tanah itu nggak ada yang pendek, selalu panjang. Nah, maka di saat bangsawan-bangsawan yang punya bisa menyewakan tanah itu sudah kelimpungan karena memang mereka sudah terbiasa hidup nyaman dan berwirausaha itu sesuatu ibaratnya income-nya pasif terus ya, dapat terus ya, betul, nggak perlu ngapa-ngapain betul ya. Dan jualan itu sesuatu yang rendah gitu buat mereka ya. Nah, tapi ini yang tidak terjadi di area-area santri urban itu. Nah, karena kita lihat kemudian geliat Karangkajen, geliat Kota Gede, Kauman tentunya itu kan dari ekonomi batik, ekonomi peraknya terus dan muncul istilahnya orang-orang yang dengan surplus kesejahteraan. Maka kalau kita lihat di Kota Gede akhirnya bisa mendirikan Masjid Perak sebagai simbol perlawanan dari kepada Kesultanan sebetulnya, karena Muhammadiyah tidak boleh memakai Masjid Mataram saat itu untuk kegiatan Muhammadiyah, dan nama Perak itu kan gambaran itu adalah waktu itu ekonomi Perak begitu bergeliat. Belum lagi batik dengan sekolah batik, TK batik bla 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 itu kan juga lahir sebetulnya dari kumpulan para pengusaha batik gitu. Kemudian dari periode itu bagaimana jenengan mungkin membaginya ke dalam, mungkin ada sub-sub tertentu atau seperti apa? Ya, saya bagi dalam 6 bab sebenarnya di buku ini. Bab pertama lebih ke pendahuluan. Seperti karena ini karya sejarah maka ada metodologi. Kemudian kita jelaskan metode penulisan sejarahnya, alurnya seperti apa. Sumber-sumber kita dapat di mana, di luar tentu konsep kerangka konseptual. Nah, itu penting kan, kita sebenarnya mau mengcapture sebuah peristiwa itu dengan apa begitu. Nah, kemudian di bab 2 saya tulis di sini lebih kepada kehidupan bumi putra muslim. Jadi gambaran di Jogja saat itu saya lihat
dalam 4 hal setidaknya. Jadi seperti apa wajah dari kota Jogja ini ya sampai dekade ketiga abad 20. Nah, kemudian bagaimana Bumi Putra Muslim ini mengisi ruang kota ya. Tadi saya breakdown pada 3 wilayah perdikan di kota Jogja. Kemudian juga saya ceritakan tentang bagaimana fenomena desa perdikan dan zakat fitrah ya, yang ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat terkait dan ada sisi feudalisme yang menjadi trigger juga, dan bagaimana relasi Bumi Putra Muslim dan negara kolonial. Ini kalau kita tambah sebetulnya Bumi Putra Muslim berhadapan dengan 2 negara feodal dalam hal ini keraton dan negara kolonial. Nah, jadi dia berhadapan dengan 2 hal itu. Nah, ini yang saya kira saya selesaikan di bab 2, kemudian di bab 3 lebih kepada momentum-momentum saya ceritakan. Ada momentum-momentum yang dinamis karena dalam sejarah kita tidak bisa melihat sesuatu dari satu sisi. Nah, kita harus bisa melihat dari berbagai perspektif. Maka saya coba tarik seperti yang tadi saya sampaikan, saya tulis di sini perkebunan dan gerbang modernisasi. Kemudian juga reorganisasi tanah sebagai tonggak pergeseran hak milik tanah ya dari sultan ke rakyat, kemudian kemunculan santai urban dan juga dinamisasi kewadanan pengulon. Ya, itu yang kemudian menjadi momentum yang dinamis. Baru saya masuk ke transformasinya di bab 4. Saya mulai dari inspirasi dari Zending dan misi. Bagaimanapun saya masih melihat bahwasanya apa yang dilakukan Muhammadiyah ada duplikasi, dan itu saya kira tidak salah karena itu bentuk proses tadi ya. Jadi kan misionaris tadi ya. Betul. Apa yang dilakukan misionaris, apa yang dilakukan Zending mau dia lakukan. Memang kita dibilang tidak kreatif, ya nggak apa-apa. Tetapi memang inilah bentuk perlawanannya. Zending membuat sekolah, ya dibuat sekolah juga. ATM, itu dimodifikasi. Pada konteks modifikasinya misalnya Zending membuat HIS atau Mulo Made the Bible gitu kan, sekolah tingkat SD atau SMP tapi menggunakan kurikulum Bible. Kita Muhammadiyah membuat yang sama tapi Made the Quran gitu. Jadi dimodifikasi saja. Memang kalau dibilang inovasi yang cukup besar belum, karena sebetulnya apa yang dilakukan mulai dari West Hus rumah yatim, Armen Hus rumah miskin, poliklinik itu sebetulnya sudah dilakukan semua. Tapi untuk umat Islam itu menjadi hal yang sangat betul. Maka kita boleh lihat di lingkung internal itu kreativitas itu belum ada sebelumnya. Maka itu menjadi satu hal yang sangat menarik. Maka saat Muhammadiyah meresmikan rumah yatimnya yang pertama, dan itu ada di Lowanu. Di mana lokasinya, Mas? Di Lowanu. Pantai asuhan yatim Muhammadiyah Lowanu itu sekarang. Nah, itu yang pertama dimiliki. Itu kalau saya baca di artikel koran Belanda, luar biasa diapresiasi ya. Kenapa sangat diapresiasi ya? Karena nggak ada ceritanya Bumi Putra punya rumah yatim sebesar itu. Iya. Berarti kalau bisa ditarik benang merahnya diawali dari kegelisahan yang zakat tadi ya. Kemudian berubah kepada proses transformasi ke wakaf seperti itu. Kemudian lebih ke berkembang lagi ke tadi rumah yatim, kemudian PKO dan seterusnya seperti itu atau? Ya, jadi memang bermula dari tadi saya nggak ingin dan ini juga penting. Artinya sejarah jangan dilihat dari satu sebab gitu kan. Ada banyak sebab dari setting sosial yang terjadi, ekonomi yang terjadi di awal abad 20 itu, kemudian ditambah ada momentum lain yang kemudian melingkupi situasi sosial itu. Ya tadi perkebunan, reorganisasi tanah. Reorganisasi tanah ini ada momen di mana keraton mendata ulang aset-asetnya waktu HB7 ya, kemudian disewakan kepada masyarakat. Nah, kalau nggak ada momen itu, saat itu mungkin nggak ada pergeseran hak kepemilikan tanah karena masih berlaku hak yang lama bahwasanya semua aset itu milik sultan begitu. Setelah itu terjadi pergeseran seperti apa? Yang mana ini? Yang tadi yang reorganisasi. Oh iya, itu adalah kesempatan untuk memiliki tanah meskipun ada konsekuensi membayar kepada keraton.
Jadi istilahnya Memiliki itu berarti pribumi yang lain, Iya. rakyat jelata rakyat biasa, dan yang penting tentunya dia kolonial ya. betul. Yang penting dia bisa membayar pajak ya kepada keraton. Nah itu. Yang kemudian dikelola dan itu menjadi salah satunya digunakan oleh orang-orang tadi ya, pedagang-pedagang atau saudagar-saudagar afiliasi. Iya, bisa dikatakan begitu. Ya, jadi mereka lah yang kemudian berkesempatan, gitu kan mas istilahnya. Karena yang punya kemampuan ekonomi ya juga. Betul. Siapa yang bisa membayar gitu kan kira-kira. Kalau petani-petani biasa ya tentu. Ya, kalau zaman dulu ada istilahnya bekal ya, istilahnya yang apa nakhir dan bekal, ada disertasi Prof Suhartono itu. Nah itu menceritakan tentang relasi buruh. Ada beberapa level lah ya di buruh pertanian itu, dan yang tadi belum saya sampaikan adalah buruh-buruh ini saat orang-orang Eropa datang itu kemudian tidak mendapatkan pekerjaan yang cukup sehingga mereka datang ke kota. Karena kota semakin modern itu kan menarik untuk mereka datang. Ternyata mereka tidak punya kemampuan ekonomi kan di kota, akhirnya jadi gelandangan. Yeah. Itulah kenapa Muhammadiyah perlu membuat Armenhus saat itu, rumah miskin. Nah, untuk sebagai shelter mereka. Kira-kira begitu. Ya, kalau dari atau sumber pendanaan itu waktu itu kira-kira jenengan bisa memetakan atau seberapa besar sebenarnya kekuatan ekonomi dari. Saya menulis itu di bab 5 sebetulnya. Jadi dari mana sebetulnya pendanaan itu hadir? Ya Muhammadiyah bergerak memang dari anggotanya, kan dari kantong-kantong anggotanya sebenarnya uangnya Muhammadiyah itu. Dan Muhammadiyah menjelma menjadi otoritas karismatik, saya pinjam istilahnya Weber ya. Jadi menjadi satu otoritas yang kemudian diikuti dengan loyalitas anggotanya, karena Muhammadiyah menunjukkan apa yang kemudian gagasan yang dilontarkan itu kan make sense, manfaat ya. Menghadirkan manfaat dan orang setuju, akhirnya didukung dengan banyak orang yang mau berdonasi. Nah akhirnya ada peningkatan aset, kepemilikan aset, peningkatan implementasi ya gerakan-gerakan filantropi, wujud-wujud yang baru yang dihadirkan. Kita lihat misalnya mulai dari majalah, dulu nggak ada kita menyampaikan syiar Islam melalui tulisan dan menerbitkan majalah itu butuh biaya kan gitu kira-kira. Nah ada donasi yang di-create gitu kan, ada proses yang kemudian dikumpulkan dan itu butuh kepercayaan kan. Nah itu kemudian juga saya kira memang faktor otoritas karismatik ini menjadi sangat penting ya, kemudian menjadikan orang mengikuti ya, apa yang Muhammadiyah lakukan, artinya didukung begitu saya kira. Nah aspek lain pendanaan sebetulnya muncul juga dari pemerintah kolonial ya. Jadi ada subsidi istilahnya ya, subsidi yang diberikan kepada Muhammadiyah untuk anak-anak yang misalnya di Westhus, di rumah yatim. Itu ada yang pemerintah kolonial memberikan subsidi sekian gulden per bulan untuk anak-anak itu. Justru untuk mengelola itu ya. Iya, bahkan didukung. Karena begini, ada kebijakan dari pemerintah kolonial lebih khusus di Advisor for Ilan Zaken ya, untuk Kementerian Urusan Bumi Putra yang dipimpin oleh Snok Horgonya waktu itu di kurun 1910-an sampai 20-an itu kan. Nah, Snok itu kan punya konsep bahwasanya kalau ada orang Islam beribadah biarkan. Nah, kalau dia melakukan aktivitas sosial bantu. Tapi kalau berpolitik habisi. Ya kan? Maka konteksnya apa yang dilakukan Muhammadiyah itu sama saja tidak mengganggu. Bagi mereka tidak memberikan ancaman. Tidak memberi ancaman. Justru ini adalah ruang untuk benar-benar berkolaborasi. Dan selama ini kan mereka justru terbantu karena belum melakukan fungsi negara kan. Ya. Maka saya menulis. Dan waktu itu juga Belanda ada transformasi politik yang etis tadi itu. Betul, ya, tapi kan politik etis memang dimanfaatkan akhirnya Zending misi nimbrung ke situ, akhirnya terjadi
kristenisasi yang kita kenal itu kan. Nah jadi nah yang menarik Kiai Sujak yang ditunjuk oleh Kiai Dahlan sebagai ketua bagian PKO pertama itu kan justru malah meminta bantuan itu, artinya menagih, kamu kenapa cuman bantu Zending sama misi, kami dari yang Islam juga harus dibantu, kira-kira begitu. Yang kemudian PKO itu di awalnya juga terjadi perdebatan ya, membuat PKO itu yang katanya kemudian meniru gaya jadi orang kafir seperti itu. Betul, tapi istilahnya begini, saat itu Kiai Sujak ketika diangkat sebagai ketua bagian PKO itu kan dalam cerita yang ditulis beliau sendiri, itu kan beliau menuliskan buku tentang cerita tentang Kiai Dahlan itu kan. Nah di situ ada satu episode saat beliau menceritakan saat beliau diberi amanah ya Kiai Dahlan untuk memimpin bagian PKO bersama 3 bagian lain, ada tabligh, pengajaran sama pustaka. Nah di bagian PKO ini Kiai Sujak ditanya apa yang mau kamu lakukan, dia jawab saya mau bangun hospital. Dari situlah satu forum itu tertawa, dan tertawanya nyinyir lah bahasa hari ini gitu kan. Ngenyek apa nggak mungkin, dibully lah kira-kira Kiai Sujak, dan Kiai Sujak diam. Terus mau ditanya lagi Kiai Dahlan, mau apa lagi kamu dengan PKO ini, mau membuat rumah miskin, ditertawakan. Terus apa lagi, buat rumah yatim, ditertawakan lagi. Artinya ada inferioritas, dan di akhir forum kan Kiai Sujak menyampaikan, minta waktu dan kemudian menyampaikan curhat beliau nahan selama rapat tidak komen, tapi di saat diberi waktu beliau menyampaikan bahwa kenapa kita begitu inferior, kira-kira begitu. Kenapa orang Eropa bisa melakukan itu di sini, kenapa kita tidak gitu kan. Meskipun dia tahu itu semua adalah harusnya negara yang melakukan, bukan tugas kita, tetapi nyatanya negara belum melakukan itu. Maka tadi balik lagi, ya jelas orang Eropa, istilahnya orang Belanda senang-senang saja, hanya memberi subsidi, nggak mikirkan dari awal, kira-kira begitu. Maka termasuk di PKO pun paling diberi subsidi, istilahnya diberi dokter ya, istilahnya bantuan SDM ya, dokter untuk. Karena waktu itu dokter pribumi juga belum banyak, ya masih sedikit, dan mungkin lebih banyak tidak berafiliasi pada organisasi Islam kan begitu, karena Stovia juga sudah lumayan lama kan ya, abad 20 ya. Kemudian di sini diakhiri dengan 1931. Nah itu di akhir itu seperti apa kondisinya, potret tentang kedermawanan itu sendiri? Sebenarnya saya mengcapture di akhir saat Muhammadiyah akhirnya mendirikan rumah yatim tadi yang saya sampaikannya. Memang proses rumah yatim dibangunnya agak panjang. Dimulai saya baca di koran itu, Kiai Sujak mengumumkan di koran tentang rencana pembangunan rumah yatim Muhammadiyah ini kalau tidak salah 1928, kalau enggak 27 ya, di koran saya baca itu. Nah kemudian baru selesai 31, artinya meskipun mungkin dihitung ya enggak ya, untuk ukuran membangun satu komplek panti asuhan itu mungkin ya cepat, tetapi saya kira juga tidak cepat juga ya, antara tidak cepat, tetapi di luar itu yang jelas dengan 3 tahun itu saya kira juga istilahnya tidak lambat lah gitu kan ya. 3 tahun itu tidak lambat untuk kemudian bisa merealisasikan satu gagasan. Dan pasca itu sebetulnya saya memang hentikan di situ karena saya anggap wujud transformasi dan proses institusionalisasi dari filantropi Muhammadiyah sudah terbaca gitu, sudah cukup terbaca dari periode itu begitu. Berarti 1931 itu Muhammadiyah sudah punya apa saja? Untuk kaum istilah sekarang. Kaum sosial atau pendidikan? Lebih kepada sosial. Sosial saya katakan di situ pertama adalah hospital ya, meskipun waktu itu diawali dengan poliklinik namanya. Sudah poliklinik. Iya, di awal itu memang istilahnya poliklinik ya, atau klinik kemudian poliklinik. Ya. Klinik itu berarti ya satu. Bahasa Belanda juga klinik. Begitu.
Nah, dulu kan masih nyewa, akhirnya punya gedung permanen di Ngabean Stad, sekarang menjadi PKU Kota yang lama itu. PKU Kota ya, nggak ada lama. Yang satunya kan Gamping ya. Nah, di PKU Kota itu apa namanya? Memang saya kemarin mentelusur kalau yang PKU Kota itu dari pembeli bukan wakaf. Tetapi kan itu bukti sudah mengakumulasi sebetulnya proses modal yang dimiliki oleh Muhammadiyah gitu kan. Nah, kemudian rumah miskin mau dia punya satu tempat yang kemarin dalam penelitian saya itu saya indikasikan meskipun awalnya tidak yakin karena nggak ada bukti sama sekali. Itu adalah di Serangan, sekarang menjadi TK Banur Aini di Masjid Darussalam yang Delonjong itu dekat hotel Cavinton itu. Di bawahnya pas hotel Cavinton itulah dulu kita kenal rumah miskin, tetapi orang dulu menyebutnya miskinan. Nah, maka Masjid Darussalam yang di depan itu orang mengenalnya masjid miskinan gitu. Dan orang-orang tua ya. Dan kemarin saya divalidasi oleh rekan senior dan beliau mengatakan, "Ya, mbah saya dulu cerita masjid miskinan itu ya di Sarangan itu. Kalau kamu apa namanya orang jadi patokan istilah tempat itu menjadi memang miskinan." Ancer begitu. Berarti yang kemudian istilah rumah miskin itu nggak populer sampai sekarang ya? Nah, sekarang sebetulnya kemarin saya sempat mendiskusikan ini di diskusi buku sebelumnya, ada pertanyaan tentang ini. Ada upaya menghidupkan karena sebetulnya ada aset negara yang diberikan kepada keluarga Kiai Dahlan di Kiai Mojo itu. Kan sempat dijadikan tulisannya rumah singgah Kiai Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan itu kan. Nah, artinya sebetulnya ingin membangkitkan shelter orang miskin itu, tetapi tapi tidak eksis kan, tidak bisa survive. Karena apa? Saya kira mungkin tantangan zaman ya, artinya kebutuhan masyarakat ya mungkin tidak pas. Hari ini mungkin treatment untuk orang miskin berbeda gitu kan. Mereka mohon maaf mungkin miskin tapi sudah punya aset rumah gitu kan, tetapi penghasilannya rendah sehingga tidak lagi pas shelter. Mungkin itu bisa menjadi kantor tapi kemudian memikirkan seperti apa model layanan untuk orang miskin misalnya. Tapi itu memang sudah kalau kita lihat hampir sekarang sudah nggak ada lagi ya yang wujudnya seperti itu. Ada mungkin anak jalanan ya di beberapa tempat juga ada yang coba Muhammadiyah di beberapa wilayah mencoba masuk di ranah itu. Mungkin juga di Surabaya itu kalau nggak salah PCM Kembangan atau PCA Kembangan itu kan bagaimana juga pendampingan kepada PSK, mantan PSK itu kan di Doli itu kan sebenarnya hakikatnya rumah miskin atau shelter bisa difungsikan dengan situasi sosial yang baru. Nah, ini yang waktu itu mungkin tidak terupdate. Sebenarnya kondisi rumah yatim kita ini juga kita berhadapan dengan situasi tantangan zaman ketika paradigma kepengasuhan anak bergeser. Dulu berbasis panti it's okay ya, dan apa yang dilakukan Muhammadiyah sudah luar biasa dan sekarang panti-panti Muhammadiyah juga masih cukup banyak. Tetapi sekarang paradigma mengembalikan anak ke orang tua itu yang belum cukup strategis. Ada sebagai bagian dari strategi Muhammadiyah yang detail seperti apa khususnya untuk panti itu ya. Nah, untuk panti itu karena hakikatnya kalau anak itu di panti itu kan kesannya ya rawan memang eksploitasi, rawan kekerasan, rawan meskipun sebetulnya ya itu bagian dari pendidikan yang kemudian bisa diberikan. Nah, cuman ada standar-standar yang kemudian harus diikuti kan, standar-standar internasional, nasional yang kemudian harus diikuti dalam. Akhirnya sekarang kan tidak dikenal lagi panti, adanya layanan sosial kesejahteraan anak LKS, layanan kesejahteraan sosial anak seperti itu. LKSA atau LKS apa yang lain-lain. Nah, ini yang mau dia terus bertransformasi. Meskipun kalau sekedar ganti nomenklatur sudah, saya kira kiprah dari Majelis Pelayanan Sosial luar biasa untuk itu. Tapi paradigma mengembalikan mereka berbasis rumah ini menjadi tantangan. Saya kira memang menjadi kompleks ya, tantangan zaman semakin bergeser. Ya, itu. Ya, menarik sekali Mas Yuris. Saya kira demikian obrolan kita ya. Menarik sekali. Jadi kita tadi bicara mengenai kondisi awal Muhammadiyah, bagaimana kemudian Muhammadiyah itu diawali dari, saya kira salah satu juga di awal itu kan juga
rasa kedermawanan terhadap Ya. tadi ya, bagaimana Kiai Dahlan kalau di film Sang Pencerah itu ya, contohnya memberi makan orang di sekitar Ya, keraton dan welas seterusnya. asih ya, Ya, itu yang seperti kemudian kita itu. pelajari dari sosok Kiai Ya, Dahlan. kemudian menjadi motor gerakan awal-awal Muhammadiyah juga Ya, ya. pastinya, Terobosan-terobosan yang dilakukan itu juga kaitannya juga tidak jauh dari itu tadi yang disebutkan seperti membuat rumah sakit yang bagaimana Kiai Sujak ditertawakan tadi ya. Kemudian membangun rumah yatim ya. Ya. Seperti itu yang waktu itu saya kira cukup revolusioner ya. Ya. Yang kalau mungkin sekarang kita bayangkan bikin rumah yatim biasa-biasa saja, tapi waktu itu kondisi sosial ekonomi waktu itu saya kira sangat luar biasa. Dan tadi yang kita belum ulas banyak itu adalah, dan tadi juga menjadi renungan jika buku ini bisa dikembangkan adalah saya tidak cukup banyak mengeksplor proses ideologisasi Kiai Dahlan. Saya kemarin ketika menelaah buku 17 kelompok ayat dan 7 falsafah itu, Kiai Dahlan itu, saya menemukan kalau itu dikaitkan ternyata ada sejarah intelektual yang penting sebelum kenapa lahir filantropi. Ya, karena ada proses bagaimana Kiai Dahlan memaknai beberapa ayat yang hubungannya dengan dimulai dari tazkiyatun nafas, kemudian memerangi hawa nafsu, memiliki harta benda, kemudian amal soleh, ayat-ayat tentang amal soleh. Kemudian ayat yang kemudian Kiai Dahlan juga sering sampaikan tentang jangan sampai menimbun harta. Nah itu ada ayat-ayat yang menjadi ayat-ayat ideologisasi. Ditambah kemudian ada Al-Asr. Ya, ada Al-Asr dipecah jadi 4 kelompok ayat ya di situ, dan kemudian menjadi ini rangkaian yang menjadi kekuatan luar biasa gitu kan, ideologisasi yang luar biasa di generasi awal Muhammadiyah yang kemudian menghadirkan semangat filantropi yang seperti ini. Dan saya yakin juga itu masih terwariskan, tetapi ideologisasi ini ibarat bahan bakar, ini nggak boleh mati gitu kan, sehingga kita terus menghidupkan gerakan filantropi dengan sesuai konteks zamannya. Saya kira itu Mas Rendra. Iya, seperti itu. Terima kasih banyak Mas Yuris atas waktunya main di studio MM Piungan. Ya, senang bisa kembali lagi nih. Ya, kita akan insya Allah ketemu lagi di lain waktu ya. Insya Allah. Oh ya, jangan lupa juga berdonasi di donasi dakwah MM Piungan ya. Kalian bisa transfer atau mungkin bisa scan barcode nanti di awal video juga nanti ditampilkan ya, untuk ya ini. Mari kita hidupi. Nah, ini dia. Dakwah kaum muda Muhammadiyah di Piungan ya. Kita bangkitkan semangat filantropi kita juga untuk berdonasi ya. Terima kasih Mas Yuris. Terima kasih. Kita akan berjumpa dengan pembicara-pembicara lain dalam MM Talks. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.